juga Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ini kadang doa enggak jelas juga. Maut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita buat proposal mau datang ke rumah Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, buat proposal untuk bangun pesantren. Tentu kita mintanya lemah lembut. Wahai Bapak Bupati, tolong berikan 5 sak semen. Coba kalau semen, kerikil, langsung panggil Satpol PP, tangkap, bawa ke rumah sakit jiwa. Merayu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama, ahli qiraat, ulama pernah saya baca itu ketemu sama ahli mujawwad, lagu bayati, soba, sika, nahawan, jahar karas. Katanya Nabi itu kalau sholat membaca Al-Fatihah dengan irama jaharkah, begitu lembut dan menyentuh hati. Makmumnya pun menangis di belakang, makmumnya pun merasa lembut hatinya. Oleh sebab itu maka bagi yang suaranya bagus melantun-lantunkan istighfar, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Kita berapa kali? Jangan-jangan tangan kita aja istighfar. Mana sinetron Korea tadi? Mulutnya beristighfar, hatinya nggak ada sama sekali. Kal mustahzi, dia sama seperti orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga walladzina jahadu, jihad. Sekarang banyak orang takut menyebut jihad. Jihad kata dia jihad. Jihad adalah teroris kata dia. Kalau bukan karena jihad maka kita tidak Islam hari ini. Betul? Kalau nggak ada jihad menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab gimana? Bisa sama Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab apa kabar, toleransi ya? Jadi pancungnya kepala kau sudah lama. Kalau nggak ada jihad kita nggak Islam hari ini. Para ulama datang kemari, mereka menempuh perjalanan panjang jihad. Tapi hari ini berjihad kita tidak lagi seperti itu. Jihad kita adalah melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan keterpurukan. Di antara jihad pendidikan adalah mendirikan pondok-pondok pesantren. Makanya kunjungan saya ini memang dari pondok ke pondok. Tadi malam di pondok pesantren, pagi tadi di pondok pesantren Hamalatul Quran, sekarang di pondok pesantren Miftahul Ihsan, besok di pesantren yang viral santrinya dibawa jalan kaki dari Ciamis ke Jakarta. Saya lihat kilometernya, wow, amazing. Takbir. Besok penutupan husnul khatimah, khatimuhu khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bersaing. Jadi jihad kita adalah, jangan bayangkan umat Islam itu tiba-tiba mengambil pisau dapur pancung kepala tetanggamu. Bukan begitu, bodoh. Makanya belajar. Kalau nggak ngerti Islam, datang ke Miftahul Ihsan, temui kiai, datang ke forum umat Islam. Itu tanya sama santri-santri, apa itu jihad? Jahada yujahidu mujahadah. Ada namanya jihad. Jihad itu dari kata jihad itulah ijtihad. Dari kata jihad itulah jihad. Dari kata jihad itulah. Makanya orang yang mengeluarkan hukum mengambil dalil-dalil dari Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Syar'u man qablana, Saddu Zara'i, Qaulu Sahabi, Istihsan, Istishab, akhirnya melahirkan hukum. Ulama yang melahirkan hukum itu disebut dengan mujtahid. Ilmunya
Penguasaannya disebut dengan ijtihad, mengerahkan segenap kemampuan. Maka kerahkanlah segenap kemampuan untuk menolong agama Allah, maka itu disebut dengan jihad. Coba ditulis di Google itu jihad, langsung keluar karikatur orang kepalanya bom mau meledakkan orang lain. Apa ini? Menyesatkan orang. Jihad kita termasuk malam ini adalah jihad. Jihad apa enggak jihad? Ibu-ibu yang paling berjihad malam ini. Berapa sinetron hilang malam ini? Bapak-bapak juga jihad malam ini. Berapa grup gaple yang bubar malam ini? Tapi insya Allah semuanya dapat pahala insya Allah. Kawannya sudah ngirim WA dari tadi. Bro gimana? Aku udah nunggu sebentar. Ustaz Somad nggak lama ceramah, 60 menit aja. Tapi tadi kata Ustaz, kata Kiai, habis ini kita ke Habib Zaki. Ya nggak apa-apa, kita main gaple midnight. Oleh sebab itu maka kita akan terus selamanya berjihad. Setan aja berjihad. La'atiyannahum min baini aydihim, akan aku datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Begitu seriusnya setan mau masuk neraka. Makanya setan heran kalau ngelihat anak-anak muda cuma ngajak pengajian sekali SMS, yuk ngaji yuk. Begitu orang nggak mau langsung berhenti. Kata setan, aku aja mau masuk neraka seserius ini, masa ente sekali ngajak kalah? Kita ini nggak ada apa-apanya sama setan, ya kan Set? Oleh sebab itu kita perbaiki jihad kita. Jihad yang pertama adalah jihad melawan kebodohan. Ramaikan pengajian-pengajian ibu-ibu, pengajian emak-emak. Nama pengajiannya apa? M3, emak-emak milenial. Pengajian anak-anak muda, apa namanya? Biker subuhan. Masya Allah, saya sudah dapat jaket biker subuhan, pemasangan jaket biker subuhan, pasang foto-foto. Habis itu saya tanya, jaketnya saya bawa pulang, bawa pasang. Soalnya di beberapa tempat ada jaketnya dibuka lagi. Tapi biker subuhan, Masya Allah, tabarakallah. Nanti acara ulang tahun biker subuhan di Batam hari Ahad ini, kami akan naik motor 1000 motor menyeberangi jembatan Barelang. Akan disuting dari atas. Ustaz Somad nanti akan naik motor besar katanya. 2 hari sesudah itu datang SMS, maaf Ustaz, anak-anak muda takut nggak pede, jadi Ustaz dikasih motor kecil aja. Ini namanya strategi dakwah. Selama ini kita berdakwah khutbah Jumat, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Mereka kan di masjid, emang takut sama Allah. Sekarang kita ajak anak-anak muda mundur selangkah supaya dapat 1000 langkah. Nah, kita ikuti gaya-gaya anak muda. Anak muda pakai sepatu bot, kita pakai juga. Anak muda pakai celana jeans, kita pakai. Jangan pakai celana setan. Anak muda pakai rompi, kita pakai. Anak muda-muda, kita tetap tua. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat insyaallah. Jihad dakwah, jihad menyelamatkan orang minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Maka insya Allah umat ini, negeri ini, bil khusus Banjar tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Pertahankan negeri ini menjadi negeri santri, negeri ulama, negerinya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai mati pondok pesantren. Ada tanah-tanah, wakafkan. Pak Ustaz Somad, itu tanah itu udah saya wakafkan. Tanah kamu? Enggak. Oh, enggak bisa kita wakafkan tanah orang lain. Wakafkan tanah. Ada orang mati bawa surat tanah? Enggak ada. Yang mati nanti hanya membawa bekal amal soleh, bukan soman. Amal soleh. Makanya yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Jihad apa lagi? Jihad ekonomi. Belanja ke warung tetangga. Setuju? Jangan belanja yang membuat orang kaya jadi lebih kaya. Mereka cuma cari kaya, duitnya dibelanjakan ke luar negeri, tapi belanja ke warung tetangga, membantu ekonomi mereka. Anaknya mau sekolah, anaknya mau makan. Kalau nawar-nawar aja, jangan membunuh
Ini belanja beli kue. Ini berapa satu? 3.000, 1.000 ya. Kok mau nawar pembunuh? Anak dia bayar uang sekolah, walaupun sekolahnya online, tapi bayarnya tetap offline. Bantu dia mau sekolah. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Mereka jual akidahnya hanya karena baju kaos oblong bekas. Mereka jual keyakinannya, imannya hanya karena mie instan. Maka ini tanggung jawab kita bersama. Hai yang kaya-kaya, kau pikir kau sudah lulus dengan kekayaanmu? Kalau ada orang miskin kau katakan sabar ya. Kalau ada anak yatim kau katakan sabar ya. Tapi yang kaya-kaya kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kekayaanmu akan dituntut di hadapan Allah. Sudah berapa anak yatim yang kau sekolahkan? Sudah berapa janda-janda yang kau selamatkan? Janda-janda tuang sudah. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kaya-kaya malam ini terbuka pintu hatinya. Sudah ku sampaikan ya Allah, bukakan pintu hatinya ya Allah. Tidak juga kuserahkan daripadamu ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jihad menyelamatkan umat dari kebodohan. Jihad menyelamatkan umat dari ketidaktahuan. Pondok pesantren solusinya. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang sampai malam ini belum juga mendaftarkan anaknya ke pesantren, nauzubillah. Yang sudah kusampaikan berapi-api, dia juga tidak mau mendengarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap-siap aja anakmu sakau. Aku bukan mendoakan, lihat aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad ini amat sangat penting. Kerahkan segenap kemampuan kita. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu kutunjukkan perniagaan, perdagangan, bisnis? Tapi bisnis ini bisa menyelamatkan kamu dari azab yang amat sangat menyakitkan. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan diri kamu. Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah memberi, Allah sudah membeli, Allah sudah membeli hartamu, nyawamu sudah dibeli Allah. Bi anna lahumul jannah, kau masuk surga. Jual beli dengan Allah. Kau jual hartamu, kau jual nyawamu, kau terima surga. Siap berjual beli dengan Allah? Kau belikan hartamu, kau berikan nyawamu, maka kau akan masuk surga. Sudah dijual apa belum? Belum. Innallaha